Ini adalah topik yang keenam dari perkuliahan matematika diskrit, di mana kita akan mendiskusikan mengenai jumlahan, kalian, dan asimtotik. Jumlahan adalah hasil penjumlahan dari sebuah barisan. Demikian juga dengan kalian. Kalian juga adalah hasil perkalian dari sebuah barisan, dari komponen-komponen dari sebuah barisan. Dan asimtotik adalah cara kita untuk merangkum tren dari hasil penjumlahan atau kalian. Jumlahan dan kalian, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan sum dan product, sering muncul dalam analisis algoritma dan bidang-bidang lain di ilmu komputer. Ada 3 kemungkinan bentuk akhir atau hasil dari jumlahan dan kalian. Bentuk yang pertama adalah bentuk closed form atau disebut juga dengan bentuk tertutup. Misalnya, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan NI itu sama dengan N dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi yang kita jumlahkan di sini adalah komponen-komponen dari barisan mulai dari 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 tambah dengan 4 dan seterusnya sampai dengan N. Andaikan kita memiliki barisan seperti itu, kemudian komponen-komponennya kita jumlahkan. Dan kita dapat mereduce bentuk jumlahan tersebut menjadi N dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Mengapa bentuk ini disebut dengan bentuk tertutup? Karena di dalamnya tidak ada lagi penjumlahan seperti yang di sebelah kanannya, tetapi sudah dapat diungkapkan dalam bentuk variabel-variabel yang ada di sebelah kiri, yaitu dalam kasus ini adalah N. Jadi dibentuk sebagai suatu fungsi dari N. Namun ada kalanya bentuk tertutup ini tidak dapat kita capai. Dalam kasus ini biasanya kita dapat melakukan aproksimasi, yaitu mendekati nilai tersebut. Misalnya, rumus Stirling untuk faktorial. Ingatkan kembali bahwa faktorial itu, N faktorial itu adalah kalian dari barisan dari 1 sampai dengan N. Makanya disebut dengan produk dari I sama dengan 1 sampai dengan N I. Dan tidak ada bentuk tertutup yang mengungkapkan hasil kalian ini. Namun hasil kalian ini dapat kita dekati dengan suatu nilai tertentu. Jadi ada mekanisme bagi kita yang memungkinkan kita untuk mendekati nilai tersebut. Dan kalau kita tidak dapat melakukan aproksimasi, masih ada lagi satu cara lain bagi kita untuk mendekati nilainya, yaitu dengan menggunakan notasi asimtotik. Ada berbagai macam notasi asimtotik, misalnya big O, big omega, small o, small omega, dan lain-lain sebagainya. Notasi ini pada hakikatnya merangkum hasil kalian atau jumlahan tersebut, melihat trennya, melihat tren kenaikan dan penurunan dan lain-lain sebagainya. Kita akan melihat bentuk yang pertama, yaitu bentuk tertutup. Kita akan mencoba mencari bentuk tertutup dari suatu jumlahan dan kalian, dan kita akan melihatnya melalui contoh. Anuitas adalah sebuah perangkat finansial yang membayarkan sejumlah tertentu uang setiap tahun untuk waktu yang tertentu. Misalnya, N-year M payment annuity, itu berarti anuitas yang membayarkan sejumlah M uang selama N tahun. Pertanyaan mendasar kita tentu saja, kalau kita memiliki anuitas seperti ini adalah berapakah nilai dari suatu anuitas pada saat ini, pada saat dia dimulai umpamanya. Nah, untuk ini kita perlu tahu berapa nilai sejumlah uang jika dilihat dari sudut pandang saat ini, jika uang tersebut dibayarkan di masa depan. Mengapa ini penting? Karena nilai daripada uang di masa depan itu belum tentu sama dengan nilai uang yang ada pada saat ini. Ini ada hubungannya dengan suku bunga. Sebagai contoh, andaikan suku bunga adalah P sama dengan 8%, itu saja lumayan besar, namun kita andaikan saja.
maka $10 yang diinvestasikan sekarang, jadi kalau saya memiliki $10 dan itu kemudian saya investasikan, akan bernilai 1 ditambah dengan P dikalikan dengan 10, yaitu 10,8 dalam 1 tahun. Jadi dengan demikian, ya, $10 tersebut sekarang itu setara dengan $10,80 dalam 1 tahun. Dan seterusnya akan bernilai 1 ditambah dengan P kuadrat dikalikan dengan 10, kira-kira 11,66 dalam 2 tahun. Nah, kebalikannya adalah jika yang diberikan kepada saya adalah $10 tapi dibayarkan pada tahun depan, maka ini berarti itu nilainya pada saat ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah P dikalikan dengan 10, yaitu kira-kira 9,26 sekarang. Apa artinya ini? Artinya adalah andaikan yang diberikan ke saya sekarang adalah 9,26 dan itu saya investasikan, maka dalam 1 tahun saya memperoleh $10. Dengan demikian $10 namun diberikan 1 tahun ke depan, pada hakikatnya memiliki nilai yang tidak sama dengan $10 pada saat ini, tetapi hanya bernilai $9,26 pada saat ini dengan suku bunga 8%. Nah, tujuan kita adalah menentukan nilai N-year M payment annuity. Pembayaran pertama adalah saat ini, sekarang, sejumlah M. Nah, karena uang yang diberikan saat ini dan sejumlah M, maka nilai daripada uang tersebut tentu saja adalah M. Pembayaran yang kedua, yaitu 1 tahun ke depan, sejumlah M pada saat itu, tetapi nilainya seperti kita sebutkan tadi sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah P dikalikan dengan M. Pembayaran ketiga, yaitu 2 tahun ke depan, sejumlah M pada saat itu, namun kalau kita melihat dari sekarang itu hanya bernilai 1 dibagi dengan 1 ditambah P kuadrat dikalikan dengan M dan seterusnya. Oleh karena itu kita dapat kita generalisasi. Pembayaran yang ke I sejumlah M hanya bernilai 1 dibagi dengan 1 ditambah P pangkat I dikurangi dengan 1 dikalikan dengan M. Dengan demikian, nilai keseluruhan, kita sebut saja dengan V, N-year M payment annuity tersebut adalah jumlahan daripada I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi N-nya itu adalah jumlah year-nya, jumlah tahunnya, dari M dibagi dengan 1 ditambah dengan P pangkat I dikurangi dengan 1. Karena bentuk generalisasi kita adalah pembayaran pada tahun yang ke I sejumlah M hanya bernilai 1 dibagi dengan 1 tambah P dipangkatkan dengan I ditambah 1 dikalikan dengan M. Dengan demikian kita sudah memperoleh bentuk jumlahan daripada nilai anuitas tersebut. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah berapa nilai daripada jumlahan tersebut? Jumlahan ini dapat mengungkapkannya, namun tergantung kepada N. Tentu saja jumlahan ini dapat kita evaluasi. Jadi untuk sebarang N yang diberikan kita bisa mencoba menghitungnya satu persatu dan seterusnya. Namun kalau N adalah sesuatu bilangan yang besar, maka effort yang kita habiskan untuk menghitung itu bisa jadi juga sangat besar, setara dengan N. Oleh karena itu kalau kita menghitungnya satu persatu, algoritmanya kira-kira memiliki kompleksitas ON. Akan sangat bagus sekali kalau ternyata jumlahan tersebut tidak harus dievaluasi satu persatu sukunya, tapi memiliki formula. Itu tadi yang kita sebutkan dengan bentuk tertutup, yaitu closed form. Itu yang akan kita lihat. Ya, jadi salah satu caranya adalah dengan mencari bentuk tertutup, yaitu sebuah ekspresi matematis, sebuah formula tanpa notasi jumlahan atau kalian. Bagaimana caranya? Well, kita akan melihat dulu bentuk jumlahan tadi dan kita akan melakukan sebarisan transformasi pada jumlahan tersebut. Transformasi-transformasi yang mudah dan standar.
di matematika. Jadi jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N, M dibagi dengan 1 ditambah P pangkat I dikurangi dengan 1. Well, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Yang pertama adalah bahwa kita bisa melihat bahwa kita mulai dari I sama dengan 1 dan ada pangkat di sini yaitu I dikurangi dengan 1. Pangkat I dikurangi dengan 1 ini akan kita ubah menjadi pangkat dari suatu variabel tertentu. Sebut saja dengan J. Karena I dikurangi 1 kita ingin sama dengan J, maka kita substitusikan J sama dengan I dikurangi 1. Jadi dengan demikian J sama dengan I dikurangi dengan 1. Dan konsekuensinya adalah I, I sama dengan. Jadi kalau I sama dengan J ditambah dengan 1. Jadi dengan demikian ketika kita mensubstitusikan J ini sama dengan I dikurangi dengan 1, maka di sini ada sama dengan J. Tapi ada konsekuensi yang lain, yaitu ketika I sama dengan N, maka pada waktu itu J itu sama dengan N dikurangi 1. Sama halnya dengan ketika I sama dengan 1, maka pada waktu itu J itu sama dengan 0. Jadi ada konsekuensinya oleh karena itu pada bentuk jumlahannya. Itu adalah transformasi yang pertama. Transformasi yang kedua adalah, perhatikan bahwa M itu dalam setiap suku jumlahannya adalah suatu konstanta. Dengan demikian dia bisa dikeluarkan dari jumlahan tersebut dan menjadi pengali. Yang ketiga adalah kita akan mensubstitusikan X sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan P. Jadi bentuk 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan P akan kita sebut sebagai X. Perhatikan bahwa X ini adalah sebuah pecahan antara 0 dan 1. Jadi nilainya adalah sebuah pecahan antara bilangan 0 dan bilangan 1. Dengan demikian bentuk akhirnya adalah M dikalikan dengan jumlahan J sama dengan 0 sampai dengan N dikurangi 1 X pangkat J. Nah, bentuk ini sebetulnya mengingatkan kita pada geometric sum. Geometric sum adalah jumlahan dari barisan geometris. Kita memiliki teorema untuk N yang lebih besar sama dengan 1 dan semua X yang tidak sama dengan 1. Berlaku bahwa jumlahan I sama dengan 0 sampai dengan N dikurangi 1 X pangkat I itu sama dengan 1 dikurangi dengan X pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Kalau kita perhatikan bentuk yang tadi kita lihat sebelumnya sudah sangat mirip dengan bentuk jumlahan ini. Dengan demikian teorema ini dapat kita aplikasikan dan hasilnya adalah jadi bagian ini adalah bagian deret geometrinya, geometric sum-nya. Jadi oleh karena itu sama dengan 1 dikurangi dengan X pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Kita substitusikan lagi X yang sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan P. Oleh karena itu bentuknya adalah seperti ini. M dikalikan dengan suku yang panjang ini. Dan kalau ini kita sederhanakan akan membentuk M dikalikan dengan 1 ditambah dengan P dikurangi dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah P pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan P. Perhatikan bahwa saat ini kita memiliki bentuk tertutup, yaitu formula yang tertutup, yang di dalamnya ada variabel-variabel N, P, dan M, tetapi tidak ada lagi jumlahan. Jadi dengan demikian yang kita lakukan adalah jika kita melihat jumlahan dan di dalamnya itu ada perkalian, ada power, ada pemangkatan dari suatu bilangan. Jadi indeksnya itu yang menjadi pangkat, maka kemungkinan besar
bentuk jumlahan tersebut dapat kita bawa ke geometric sum, tadi direct geometry. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, bagaimana kalau n payment-nya tadi itu mendekati tak terhingga? Well, pada kasus ini kita juga memiliki yang disebut dengan infinite geometric sum. Ada teorema yang menyebutkan bahwa, namun lihat persyaratannya lebih stringent. Jadi jika absolute value dari x lebih kecil sama dengan 1, ini artinya adalah bahwa nilai daripada x itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari minus 1. Maka jumlahan dari i sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga x pangkat i itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan x. Sebetulnya ini bisa kita lihat dari teorema sebelumnya dengan mengambil limit yang di sebelah kiri dan limit yang di sebelah kanan. Jika limit yang di sebelah kiri oleh karena itu n mendekati tak terhingga, maka ini juga n dikurangi 1 juga mendekati tak terhingga. Dan kalau n mendekati tak terhingga, maka x pangkat n, karena x itu adalah sebuah pecahan yang lebih kecil dari 1, itu akan mendekati 0. Ini bisa kita aplikasikan pada anuitas. Bagaimana kalau kita memiliki anuitas yang bentuknya adalah tak terhingga year m payment. Jadi anuitas tersebut terjadi terus menerus tak terhingga lamanya dengan membayarkan m payment tertentu, dan ternyata meskipun dia tak terhingga lamanya, jadi infinitely long, kalau kita hitung ternyata nilainya itu finite, terhingga. Nilainya adalah m dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi x, substitusikan kembali x-nya sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah p, dan ini adalah hasilnya. M dikalikan dengan 1 ditambah p dibagi dengan p. Baik, terdapat bentuk jumlahan yang lain. Nah, yang menjadi fokus kita adalah bahwa kalau jumlahan tersebut melibatkan suatu variabel yang dipangkatkan dengan indeks dari jumlahan tersebut, maka biasanya kita selalu bisa membawanya ke bentuk geometric sum. Meskipun jumlahannya kompleks. Nah, dalam kasus jumlahan yang kompleks kita harus mencoba berbagai macam teknik. Bisa jadi kita bisa melakukan mencari derivatif atau integral dari geometric sum tersebut. Nanti akan kita lihat bahwa jumlahan yang melibatkan indeksnya sebagai polinomial, jadi umpamanya i pangkat 2 dan seterusnya, itu memiliki bentuk tertutup yang lain. Jadi bentuk tertutup yang sekarang yang kita lihat adalah bentuk di mana indeks menjadi pangkat. Sebagai contoh, andaikan kita diminta untuk mencari bentuk tertutup dari jumlahan i sama dengan 1 sampai dengan n, i x pangkat i. Yang kalau ini kita expand itu menjadi x ditambah dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan n dikalikan dengan x pangkat n. Adakah bentuk tertutupnya? Sebetulnya bisa kita coba. Kita bisa melihat bahwa di sini ada x pangkat i dan di depan ada i. Permasalahannya adalah i yang di depan. Kalau x pangkat i-nya sendiri sudah kita lihat bisa kita reduce ke bentuk tertutup dari geometric sum. Namun bisa juga kita melihat bahwa derivatif dari x pangkat i itu adalah i dikalikan dengan x pangkat i dikurangi dengan 1. Dengan demikian kita bisa mencoba ini. Kita bisa mencoba kita mencari derivatifnya. Jumlahan dari i sama dengan 0 sampai dengan n, derivatifnya xi itu adalah i, jumlahan dari i sama dengan 0 sampai dengan n. Karena derivatif itu adalah sebuah
operasi yang linier, maka derivatif dari jumlahan adalah jumlahan daripada derivatif. Oleh karena itu, ini sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan N, I dikalikan dengan X pangkat I dikurangi dengan 1. Well, belum sama persis dengan yang diminta di atas, namun nanti kita dapat melakukannya dengan melakukan transformasi seperti yang kita lihat sebelumnya. Ya. Nah, kemudian, kalau ini yang terjadi, kita awalnya adalah memulainya dari barisan geometri, dari geometric sum. Jadi jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan N, X pangkat I sama dengan 1 dikurangi X pangkat N ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Jadi kalau saya kemudian menurunkan yang di sebelah kiri, maka seharusnya ini sama dengan turunan dari yang di sebelah kanan juga. Oleh karena itu kita mencari turunan dari bentuk tertutup yang ada di kanan. Dan turunannya adalah diberikan di sini. Ini turunan bentuknya ini adalah bentuk UV. Ya, kalau Anda masih ingat turunan dari U dibagi dengan V. Ini sama dengan minus N ditambah dengan 1 kali X pangkat N dikalikan dengan 1 dikurangi X. Dikurangi minus 1 dikalikan dengan 1 dikurangi X pangkat N ditambah 1. Dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Dan kita dapat menyederhanakan ini menjadi 1 dikurangi N tambah 1 pangkat X pangkat N ditambah N kali X pangkat N ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Namun ini adalah jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan N, I X pangkat I dikurangi dengan 1. Namun coba perhatikan, karena yang kita inginkan adalah X pangkat I, sementara yang kita miliki sekarang adalah I dikalikan dengan X pangkat I dikurangi 1, sebetulnya ini tidak begitu jauh berbeda. Yang dapat kita lakukan adalah kalikan saja dia dengan X. Dengan demikian, kalau yang di sebelah kiri, the left hand side ini saya kalikan dengan X, dia akan menjadi seperti yang kita inginkan, I dikalikan dengan X pangkat I. Namun kalau saya kalikan yang sebelah kiri dengan X, dan di sebelah kanan juga harus saya kalikan dengan X. Ya. Jadi dengan demikian, ini yang saya peroleh. Jadi dikalikan dengan X. Bagaimana dengan batas-batasnya? Kita mulai dari I sama dengan 0 sampai dengan N. Kita memulainya dari I sama dengan 0. Well, kalau kita mulai dari I sama dengan 0, perhatikan bahwa komponen yang ke I sama dengan 0, itu sama dengan 0. Karena dia dikalikan dengan I. I sama dengan 0 berarti 0 dikalikan dengan X pangkat 0. Berapapun X-nya, oleh karena itu dia menjadi sama dengan 0. Dengan demikian, komponen yang ke 0 tersebut sebetulnya tidak mempengaruhi jumlahan secara keseluruhan. Kita bisa mulai dari 0 atau bisa mulai dari 1. Dengan demikian, bentuk akhirnya adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N. I dikalikan dengan X pangkat I sama dengan X dikurangi N tambah 1. X pangkat N ditambah 1 ditambah N X pangkat N ditambah 2 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Nah, dengan demikian kita baru saja menggunakan derivatif. Anda bisa menggunakan operasi-operasi matematika yang lain. Tapi tujuan akhirnya adalah selalu melihat kemungkinan membawa persoalan kita itu ke persoalan geometric sum, baik yang finite maupun yang infinite. Kita kemudian berdasarkan hasil ini kita memiliki teorema jika absolute value dari X lebih kecil daripada 1, maka jumlahan dari I sama dengan 1 sampai tak terhingga I X pangkat I sama dengan X dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah harmonic number. Harmonic number memiliki definisi seperti ini. Perhatikan. Hn
itu sama dengan didefinisikan sebagai jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N 1 dibagi dengan I. Hn yang seperti ini kita sebut dengan harmonic number yang ke N. Ini adalah daftar dari 4 harmonic number yang pertama. H1 adalah 1, H2 adalah 3,5, H3 adalah 11/6, H4 adalah 25/12, dan seterusnya. Kita dapat menghitung harmonic number tersebut berdasarkan jumlahan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi Hn? Adakah bentuk tertutupnya? Sayangnya adalah Hn tidak memiliki bentuk tertutup. Jadi bentuk Hn yang ada di sini itu tidak memiliki formula yang exact untuk mengungkapkannya. Namun kita dapat melakukan aproksimasi. Nah, ini yang akan kita lihat di bagian yang kedua, yaitu aproksimasi. Jadi jika suatu jumlahan itu tidak memiliki bentuk tertutup, itu bukanlah akhirnya. Masih ada cara lain, yaitu dengan umpamanya mencoba mencari aproksimasi. Salah satu metode untuk melakukan aproksimasi yang paling baik adalah dengan menggunakan metode integral. Perhatikan, ketika kita menjumlahkan, jadi Hn tadi itu adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N 1 dibagi dengan I. Umpamanya kita mulai dari 1 sampai dengan N, maka di yang pertama ketika I sama dengan 1 kita memiliki 1. Perhatikan bahwa persegi panjang ini luasannya adalah 1. Luasannya tadi tingginya adalah 1, alasnya adalah 1, oleh karena itu luasan dari persegi panjang ini adalah 1. Oke. Kemudian untuk komponen yang kedua, ketika I sama dengan 2, maka dia adalah setengah. Perhatikan juga yang ada di sini. Ini alasnya 1, tingginya adalah setengah. Oleh karena itu luasan dari persegi panjang yang kedua adalah setengah. Luasan dari persegi panjang yang ketiga adalah 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, dan seterusnya. Dan kalau ini kita generalisasi 1/n di paling akhir. Jadi sebetulnya yang kita lakukan, kalau kita melihatnya secara geometris, yang kita lakukan ketika kita melakukan penjumlahan dari harmonic number yang tadi adalah menjumlahkan luasan-luasan ini. Menjumlahkan luasan persegi panjang yang pertama dengan persegi panjang yang kedua, persegi panjang yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan persegi panjang yang ke N. Baik. Nah, kalau kita perhatikan bentuk persegi panjang ini itu memiliki batas atas dan batas bawah. Perhatikan, kurva yang dibentuk oleh fungsi 1 dibagi dengan X, fungsi kontinus 1 dibagi dengan X, itu adalah kurva ini. Dan kalau kita perhatikan, daerah yang di bawah kurva ini adalah over approximation. Jadi ini adalah lebih besar luasannya dibandingkan dengan luasan yang dibentuk oleh persegi panjang tadi. Sementara yang di bawahnya ketika kita membentuk fungsi yang menghubungkan titik-titik ini adalah fungsi yang diungkapkan oleh 1 dibagi dengan X ditambah dengan 1. Dan jelas sekali bahwa kurva daerah yang berada di bawah kurva yang kedua ini mestilah lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang dibentuk oleh persegi panjang tersebut. Ya. Jadi dengan demikian kita baru saja dapat membentuk sebuah koneksi di antara jumlahan tadi dengan luasan di bawah dua buah kurva, yaitu bahwa jumlahan kita, yaitu Hn tadi ini yang ingin kita jumlahkan, sama dengan 1 sampai dengan N
1 dibagi dengan I mestilah lebih kecil sama dengan kurva. Jadi daerah yang di bawah kurva 1 dibagi dengan X. Namun kita mulainya dari 1 saja karena untuk 1 ini luasannya sama dengan 1. Oleh karena itu ini 1 ditambah dengan integral dari 1 sampai dengan N 1 per X dx. Mestilah lebih kecil dari jumlahan ini. Dari 1 dibagi dengan, ini adalah luasan di bawah kurva 1 per X mulai dari 1 sampai dengan N. Dan jumlahan kita ini juga yang direpresentasikan oleh luasan dari persegi panjang ini mestilah lebih besar sama dengan luasan daripada kurva yang kedua. Luasan dari daerah di bawah kurva yang kedua. Yaitu jumlahan dari 0 sampai dengan N1 dibagi X ditambah 1 dx. Dan kita bisa mengevaluasi nilainya oleh karena itu yang di sebelah kanan ini adalah 1 ditambah dengan logaritma N. Sementara yang di sebelah kiri adalah logaritma dari N ditambah 1. Dengan demikian kita baru saja memperlihatkan bahwa meskipun kita tidak mengetahui persis bentuk tertutup dari luasan tersebut, namun dia mestilah dibatasi dari bawah oleh logaritma natural N tambah 1 dan dari atas oleh 1 ditambah logaritma natural dari N. Ya, itu adalah aproksimasi. Bentuk umum ini tidak hanya berlaku untuk kasus jumlahan ini. Metode integral dapat kita gunakan untuk mengaproksimasi sembarang jumlahan. Yang perlu kita perhatikan adalah melihat kurva kontinus yang membatasi jumlahan tersebut dari atas dan dari bawah. Kemudian kita evaluasi untuk membentuk batas atas dan batas bawahnya. Batas atas dan batas bawah itulah yang menjadi aproksimasi kita. Jika kita melihat secara lebih detail lagi, tidak hanya dengan menggunakan bentuk integral, metode integral tadi, maka aproksimasi yang lebih baik untuk Hn itu tersedia. Untuk harmonic number yang ke N tersedia. Harmonic number itu sama dengan logaritma natural dari N ditambah dengan gamma ditambah 1 dibagi dengan 2N ditambah 1 dibagi 12N kuadrat ditambah epsilon N dibagi dengan 120N pangkat 4, di mana gamma adalah konstanta Euler dan fungsi epsilon N itu berada di antara 0 dengan 1 untuk semua N. Perhatikan bahwa bentuknya adalah sama dengan. Bentuk ini tetap, ini adalah suatu konstanta. Dan kalau kita perhatikan N di sini, ini tergantung kepada N. Bagian yang di sebelah kanan tergantung kepada N. Dan ketika N-nya bertambah besar, nilai-nilai ini semakin lama semakin kecil. 1 dibagi dengan 2N semakin lama semakin kecil ketika N lebih besar dan seterusnya. Dengan demikian, Hn itu dengan demikian semakin lama semakin dekat dengan logaritma N ketika N bertambah besar. Kita memiliki notasi untuk ini. Ini adalah salah satu di antara notasi asimptotik yang saya sebutkan tadi. Notasi Hn asymptotically equal to logaritma N digunakan untuk menunjukkan bahwa term utama daripada Hn adalah logaritma natural dari N. Kita memiliki definisi ini untuk dua buah fungsi f dan g. Kita sebut f asymptotically equal to, jadi secara asimptotik sama dengan g. Dengan notasi ini fg asymptotically equal to gn jika dan hanya jika limit ketika x mendekati tak terhingga fx dibagi dengan gx sama dengan 1. Ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai jumlahan kalian dan asimptotik.